Halo, Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, kita akan melihat bagaimana proses pembenihan hingga pembibitan tanaman jagung. Selamat menyaksikan. Jagung yang digunakan untuk dijadikan benih dibiarkan menua atau hingga berumur 100 hari setelah tanam. Pada umur tersebut, jagung baru dipetik dari tangkainya, kemudian dibersihkan dari kulitnya atau klobot dan rambut jagung. Lalu, jagung dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Tujuannya untuk menurunkan kadar air dalam jagung, agar benih memiliki ketahanan simpan yang lebih lama dengan viabilitas yang tinggi. Setelah jagung kering, dilakukan pemipilan. Biji jagung yang dipilih hanya bagian tengahnya saja, sedangkan 4 deret biji pada bagian ujung dan pangkalnya tidak diambil karena bagian tersebut merupakan benih yang kurang bagus. Tahap selanjutnya ialah menambahkan obat hama. Pada tahap ini terlebih dahulu biji jagung ditambahkan air secukupnya agar obat hama dapat menempel sempurna dengan biji jagung. Dalam video ini, obat hama yang digunakan ialah Marshall sebagai insektisida benih. Setelah obat hama tercampur merata dengan biji jagung, dilakukan penjemuran kembali di bawah terik matahari hingga benar-benar kering. Biji jagung yang sudah kering disimpan dalam kantung plastik dan ditutup rapat. Untuk perlakuan benih dapat menggunakan Marshall dengan bahan aktif karbosulfan 25,53%. Perbandingan dosis yang digunakan ialah 100 gram per 5 kg benih. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kemudian menggunakan Cruiser 350 fs dengan bahan aktif diametoxam 350 gram per liter. Keduanya berfungsi sebagai insektisida untuk mengendalikan dan mencegah serangan hama, seperti hama penghisap, ulat tanah, dan sebagainya. Selain itu, digunakan juga Acrobat 50 WP dengan bahan aktif dimetomori 50% sebagai fungisida untuk mengendalikan hama penyakit jamur. Tahap perlakuan benih, yaitu memasukkan Cruiser ke dalam wadah. Kemudian dimasukkan pula benih jagung, Acrobat, dan Marshall sesuai kebutuhan. Setelah itu ditambahkan air secukupnya dan aduk hingga rata. Benih pun sudah siap untuk ditanam. Penyemaian benih bertujuan untuk memproses benih menjadi bibit. Penyemaian kali ini menggunakan tray. Media persemaian terdiri dari pupuk kandang dan tanah halus dengan perbandingan 1:2, yaitu 1 bagian pupuk kandang dicampur dengan 2 bagian tanah halus. Media tanah dan pupuk dicampur merata, kemudian dimasukkan pada lubang tray sampai rata. Lalu benih jagung dibenamkan 1 biji per lubang. Kemudian ditutup dengan media yang sudah disiapkan. Selanjutnya disiram air secara merata. Setelah 7 hari penyemaian, maka bibit siap dipindahkan ke lahan pertanaman. Perkecambahan atau germinasi adalah fase penting dan awal dari pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Embrio dalam benih yang dorman mengalami perubahan secara fisiologis dan berkembang menjadi tumbuhan muda atau kecambah. Struktur biji jagung terdiri dari perikarp yang merupakan lapisan luar yang tipis, berfungsi mencegah embrio dari organisme pengganggu dan kehilangan air. Kotiledon dan endosperm merupakan bahan makanan atau cadangan makanan yang akan digunakan selama proses perkecambahan sampai daun pertama muncul. Aleurone merupakan pati. Koleoptil pembungkus plumula.
Plumula leaves, bakal daun yang akan menjadi daun yang sesungguhnya dan bisa melakukan fotosintesis. Shoot apical meristem merupakan meristem apikal tajuk. Root apical meristem merupakan meristem apikal akar. Coleorhiza ialah pembungkus calon akar atau radikula untuk menghindari dari kerusakan akar saat menembus batu dan tanah. Dan yang terakhir yaitu tip cup. Proses perkecambahan benih diawali dengan proses imbibisi, di mana biji menyerap air dari dalam tanah. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan potensial air antara biji dan lingkungan sekitar. Benih jagung akan berkecambah jika kadar air benih pada saat di dalam tanah meningkat lebih dari 30%. Dan tanah bersuhu 24-30 derajat Celcius dengan kelembaban 85-100%. Akibat dari proses imbibisi, benih membengkak yang diikuti oleh kenaikan aktivitas enzim dan respirasi yang tinggi. Ketika biji memiliki pasokan air yang cukup, kulit biji akan pecah, lalu embrio akan aktif melepaskan hormon giberelin. Hormon tersebut akan memicu sel-sel di lapisan aleuron memproduksi enzim amilase dan enzim protease. Kedua enzim tersebut bekerja di endosperma atau cadangan makanan. Enzim amilase akan mengubah pati menjadi amilum dan diuraikan menjadi glukosa, sedangkan enzim protease mengubah pati menjadi protein dan diuraikan menjadi asam amino. Glukosa dan asam amino merupakan substrat dalam metabolisme respirasi. Metabolisme tersebut menghasilkan energi yang digunakan untuk pembelahan sel secara mitosis. Pada awal perkecambahan, coleorhiza memanjang menembus perikarp, kemudian radikal menembus coleorhiza dan memanjang. Selanjutnya, muncul calon batang dan akar primer yang biasa disebut akar seminal. Akar seminal adalah akar yang berkembang dari radikula dan embrio. Pertumbuhan akar seminal akan melambat setelah plumula muncul ke permukaan tanah. Daun pertama sudah dapat menghasilkan makanannya sendiri dengan melakukan fotosintesis. Perkecambahan jagung merupakan tipe hipogeal, yaitu benih tetap berada di bawah tanah sebelum daun terbentuk untuk fotosintesis, di mana hara yang diperoleh berasal dari endosperm. Adapun faktor yang mempengaruhi perkecambahan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari genetik, dormansi, komposisi kimia, dan kematangan. Adapun faktor eksternal terdiri dari air, suhu, cahaya, oksigen, dan kesuburan tanah.